Oke, halo semuanya dan selamat datang kembali di Tanya Seputar Hukum ya. Untuk mengupgrade pengetahuan tentang hukum juga, menambah pengetahuan dan wawasan tentang hukum juga, serta ketika Anda terjerat masalah hukum, bagaimana penanganan yang terbaiknya. Oleh karena itu, saya akan membahas mengenai salah satu hal yang penting, yaitu ketika konsekuensi menjadi salah satu pihak, yaitu bukan sebagai penggugat atau tergugat. Itu sudah biasa karena dalam sebuah perkara itu ada salah satu poin, yaitu menjadi turut tergugat. Apa konsekuensinya menjadi turut tergugat itu? Apa konsekuensinya, apa yang harus dilakukan, dan bagaimana aturannya. Oke. Yang pertama, dalam sebuah gugatan itu biasanya harus lengkap pihak-pihak yang digugat ya. Entah itu pihaknya dalam sebuah gugatan itu pasti ada pihak penggugat, setelah itu pihak tergugat. Dan untuk melengkapi hal tersebut, karena sudah diatur di hukum acara perdata bahwa untuk sebuah gugatan itu harus lengkap para pihaknya. Ketika para pihak nanti tidak lengkap, itu biasanya pihak tergugat akan mengajukan eksepsi bahwa gugatan obscur liber, kabur karena tidak lengkap, tidak menyebutkan para pihaknya. Selain itu bisa juga diajukan gugatan itu tidak lengkap atau kabur juga bisa. Biasanya seperti itu ya, ada eksepsi ketika para pihak tidak lengkap. Oke. Biasanya kalau untuk sebagai pihak tergugat itu biasa ya, tapi ada juga pihak turut tergugat. Biasanya ketika para pihaknya itu banyak ya, pihak tergugatnya ada beberapa orang, pihak tergugat 1, pihak tergugat 2, setelah itu ada juga turut tergugat. Itu konsekuensinya menjadi turut tergugat itu apa? Karena tadi kembali ke penjelasan di awal, karena setiap gugatan itu harus lengkap, maka juga harus ditentukan juga siapa saja yang harus menjadi turut tergugat. Untuk pihak yang menjadi turut tergugat itu biasanya pihak-pihak badan hukum ya, bukan personal. Jarang sekali yang personal. Biasanya turut tergugat itu paling banyak yang saya ketahui itu biasanya lembaga-lembaga yang mengeluarkan izin, lembaga-lembaga birokrasi, seperti halnya contohnya Badan Pertanahan Nasional itu sering sekali menjadi pihak turut tergugat karena memberikan sertifikat dalam sengketa tanah, itu biasanya menjadi pihak turut tergugat. Kalau pihak turut tergugat yang independen biasanya itu notaris bisa menjadi salah satu pihak menjadi turut tergugat karena mengeluarkan akta. Kenapa kok seseorang atau badan itu bisa menjadi turut tergugat? Karena dia menjalankan kewenangannya. Misalnya Badan Pertanahan Nasional sudah mengeluarkan sertifikat walaupun seluruh suratnya sudah benar, dan ternyata ada salah satu syarat yang palsu, tapi palsu itu kan dari pihaknya, dari prinsipalnya. Untuk prosedur membuat sertifikat sudah sesuai, tapi ternyata ada salah satu yang palsu, mungkin cara perolehannya yang tidak benar, sehingga menjadi turut tergugat. Dan konsekuensinya menjadi turut tergugat ini harus menjalankan setiap putusan majelis hakim nanti. Oke. Untuk turut tergugat itu sebenarnya tidak perlu hadir ke persidangan, tidak apa-apa, karena turut tergugat nanti akan menjalankan saja bagaimana hasil akhir dari putusan sengketa tersebut. Misalnya ketika ada sengketa tanah dan turut tergugatnya Badan Pertanahan Nasional, setelah itu putusan hakim menyatakan bahwa sengketa tanah tersebut dimenangkan oleh pihak penggugat dan mencabut surat tanahnya, sertifikat tanahnya, maka turut tergugat sebagai Badan Pertanahan Nasional ini sebagai turut tergugat juga harus menyatakan sertifikat tadi tidak sah, dan yang sah ternyata sertifikat pihak penggugat. Seperti itu konsekuensinya. Begitu juga kepada misalnya turut tergugatnya adalah seorang notaris ya. Jadi seorang notaris juga harus membatalkan akta perjanjian jual beli atau akta apapun ketika ternyata putusan pengadilan menyatakan turut tergugat harus melaksanakan hal tersebut. Jadi konsekuensi menjadi turut tergugat walaupun tidak perlu hadir di persidangan, namun harus menjalankan apa putusan hakim nanti. Oke.
Jadi turut tergugat itu seseorang atau badan hukum yang tidak terlibat langsung, namun dalam prosesnya itu ada campur tangannya, seperti itu. Dan konsekuensinya itu tadi tetap harus menjalankan putusan majelis hakim. Oke, saya pikir itu cukup seperti biasa. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Dah.